Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. 4 lokasi di Kota Taoyuan dan Desa Hukou, Kabupaten Hsinchu mengalami pemadaman air sejak Senin pagi tanggal 15. Perusahaan air Taiwan melakukan proyek perbaikan pipa air di sekitar daerah Sankeng Longtan, menyebabkan terhentinya pasokan air selama maksimal 39 jam dan berimbas terhadap sekitar 450.000 unit rumah tangga pada hari Selasa pukul 3 sore. Restoran di daerah Taoyuan dan Hsinchu menyimpan cadangan air dari awal untuk mengantisipasi pemadaman air. Bukan hanya menara air di atap yang penuh, ember, kuali, dan baskom juga diisi penuh. Seiring proyek perbaikan pipa air yang dilakukan oleh perusahaan air Taiwan, ada sekitar 450.000 rumah tangga di 4 tempat termasuk Kota Taoyuan dan Desa Hukou, Kabupaten Hsinchu yang mengalami pemadaman air sejak tanggal 15 dini hari hingga tanggal 16 pukul 3 sore. Untuk mempermudah warga mengambil air, perusahaan juga telah mendirikan lebih dari 200 sarana pasokan air di lokasi yang terimbas. Seorang ibu di kota Taipei tega membunuh putra penyandang cacat yang berusia 53 tahun Jumat lalu karena cemas tak ada yang mampu merawat sang anak. Kasus pembunuhan serupa akibat masalah perawatan jangka panjang mencapai 34 kasus dalam 3 tahun terakhir. Tanggal 15, UN Legislatif mengundang para pakar untuk membahas peluang amandemen UU terkait hal tersebut. Terjadi sebuah tragedi keluarga di Taipei pada akhir pekan. Seorang ibu berusia 79 tahun membunuh putranya yang berusia 53 tahun. Diketahui motif pembunuhan ibu yang telah merawat putra sakit polio selama lebih 40 tahun ini dikarenakan khawatir tidak ada yang merawat jika dia telah tiada. Pekerja migran segera melaporkan kasus ke polisi dan ibu ini telah ditangkap atas kejahatan membunuh. Kasus kriminal yang disebabkan perawatan jangka panjang seperti ini akan ditangani sebagai kasus pembunuhan biasa dan tidak ada ruang untuk masa percobaan. UN Legislatif mengadakan audiensi publik pada tanggal 15 dan mengundang pakar untuk membahas kelayakan amandemen undang-undang. 我是建议可以增订274之一的长照杀人罪了哈。那这个刑度的话，如果274就处6个月到5年以下。是不是呢？我们因为具体个案的长照样态，然后呢去呈现一个在生命的这一种保护的规范上呢，做一个减轻类型，我还是保留。 Para pakar masih berbeda pendapat tentang pelonggaran ambang batas, tetapi dari tahun 2018 hingga 2022, kasus pembunuhan terkait perawatan jangka panjang mencapai 34 kasus. Para pakar yang telah melancarkan perdebatan sengit dari aspek hukum mengingatkan bahwa akal solusi adalah mekanisme lengkap dari MOHW. Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 220.000 keluarga di Taiwan yang menggunakan jasa PMA. Namun jika ingin merekrut PMA, langkah pertama adalah lewat evaluasi dokter untuk mendapatkan sebuah indeks Bartel. Namun ada pakar yang berpendapat bahwa indeks Bartel tidak seharusnya dijadikan standar untuk merekrut PMA, sehingga menyarankan untuk dihapuskan. Saat ini, keluarga penyandang disabilitas di Taiwan butuh evaluasi dokter dengan indeks Barter untuk merekrut pengasuh migran. Hal ini telah menyebabkan memanasnya hubungan dokter dengan pasien, misalnya pemukulan terhadap dokter oleh pasien di Rumah Sakit Umum Tri Servis baru-baru ini yang disebabkan keluarga pasien tidak memenuhi persyaratan indeks Barter. Hal ini menimbulkan polemik tentang perlunya indeks Barter untuk merekrut PMA. 我觉得有需要的就是直接就可以请了，因为用巴氏量表的话很麻烦。 Pakar mensinyalir bahwa Taiwan akan memasuki era masyarakat super lanjut usia pada tahun 2025. Persentase populasi lansia akan terus meningkat dan kebutuhan perawatan juga akan terus bertambah. Pemerintah tidak boleh menaruh keputusan merekrut PMA ke tangan dokter. Negara-negara tetangga seperti Hong Kong dan Jepang juga tidak menggunakan sistem indeks Barter sebagai standar merekrut PMA dan menyerahkan perekrutan pada mekanisme pasar. 你不要巴氏量表啊，你只要诊断书就好啦。事实上，诊断书你有所谓的身心障碍手册，什么样的等级的身心障碍手册，什么样的疾病，这些都可以是设定一个诊断书。 Pakar juga menunjukkan sebagian keluarga perawatan jangka panjang terbentur oleh biaya yang tidak hanya mahal, tetapi terkadang juga kekurangan tempat tidur. Sebagian lagi terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka karena kurangnya tenaga pengasuh. MOHW menegaskan bahwa syarat merekrut pekerja migran masih akan dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL.
Sebuah gang di sebelah lokasi konstruksi yang berada di Chongde Road, distrik Xinyi, kota Taipei, tiba-tiba ambruk pada Sabtu lalu akibat merembesnya air tanah. Setelah diisi semen, kini kondisinya sudah mulus. Pemkot Taipei menyampaikan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi konstruksi di kota Taipei dalam 1 minggu mendatang. Sebuah gang di distrik Xinyi, kota Taipei, tiba-tiba ambruk tanggal 13 sore. Lubang itu berukuran panjang sekitar 15 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 3 meter. Dari apa yang diketahui, hal ini disebabkan oleh merembesnya air tanah dari dinding konstruksi secara terus-menerus. Pemkot Taipei segera menambal dengan semen. Untuk mencegah terulangnya kembali insiden serupa, Pemkot Taipei akan melakukan inspeksi total terhadap lokasi konstruksi di kota Taipei. Saat ini ada 102 lokasi konstruksi yang sedang digali. Pemeriksaan akan dirampungkan dalam waktu 1 minggu. Yang memiliki masalah keamanan akan diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Insiden MRT Taichung Selasa minggu lalu menewaskan 1 korban jiwa dan 10 luka-luka. Pihak kontraktor yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dijatuhkan denda berat. Dan protokol perusahaan MRT Taichung juga diduga bermasalah. Menanggapi hal ini, mereka mengumumkan akan membahas pemasangan tombol darurat pada peron dan perangkat cerdas untuk mengidentifikasi rintangan. Perusahaan konstruksi Highwell didenda dan diinvestigasi atas insiden MRT Taichung tanggal 10. Sementara SOP tanggap darurat MRT Taichung seperti pelatihan staf dan kapasitas respons juga dipertanyakan. Untuk itu, perusahaan MRT Taichung kembali meminta maaf pada tanggal 14 dan berkomitmen akan meninjau dan memperbaiki SOP respons. 未来主要还是针对警讯这一块了哦。当发生警讯的时候，怎么样能够让可能的一个来源涵盖面更广一点？ MRT Taichung menyampaikan akan membahas penambahan tombol darurat pada peron dan perangkat identifikasi rintangan cerdas. Saat ini, MRT Taichung telah meningkatkan 3 SOP tanggap darurat yang mencakup standarisasi dan penguatan isyarat bahaya personel di peron dan pemberhentian darurat bila petugas gerbang melihat isyarat bahaya. Pakar memberikan tanggapan positif atas upaya ini dan berharap upaya tersebut diterapkan secara nyata. 可能要把这些 SOP 要执行负责执行的人员 他的教育训练必须要能够加强。 Lee berasumsi bahwa selain instruksi benda asing berskala besar, juga perlu menambahkan situasi khusus lainnya seperti cuaca ekstrim, angin kencang, gempa kuat, dan lain sebagainya. Untuk itu menyarankan MRT Taichung juga meninjau terlebih dahulu apakah tanggap darurat saat ini sudah mencukupi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan maraton di Republik Kirgistan. Kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa.